dari malaikat kucing store ya di Instagram ya, lagi masuk angin dan lain-lain ya, itu kan fesesnya itu kan cair. Nah, cara memadamkannya itu adalah dengan menggunakan bakteri baik yang bisa di-sealing di dalam. YouTube channel dengan aku Nita. Buat kamu yang baru banget masuk ke channel ini, hai, kenalin, nama aku Nita. Aku adalah makeup artist dan juga cat lovers. Kalau kamu interest dengan hal-hal berbau beauty, makeup dan juga kucing, so make sure kamu subscribe ke channel ini, like, comment, and share video ini ke semua sosial media yang kamu punya. And then let's keep on watching. Guys, jadi aku tuh kan udah lama nggak update ya vitamin-vitamin buat gemukin kucing, vitamin-vitamin buat apalah, buat bulu lebat gitu kan. Karena memang setelah unyil itu 6 bulan, itu aku kayak udah nggak pakai vitamin-vitamin lagi. Aku kasih makan mereka itu premium gitu kan, dengan harapan kalau makanan premium itu sudah bisa mengcover bulu maupun badan ya. Jadi badan tuh bisa gemuk hanya dengan makanan. Intinya kan simple ya. Kalau misalkan kita mau gemukin kucing, ya udah tambah aja kalorinya. Kalau kita mau kurusin kucing, ya udah kurangin aja kalorinya. So aku udah nggak beli vitamin-vitaminan lagi, terutama karena kucing aku juga sekarang udah ada 6. Tapi setelah sekarang ini kita itu udah lama ya memasuki masa-masa dimana hujan terus, kemudian juga anginnya tuh kayaknya terlalu bikin gak enak badan gitu loh. Aku tuh mulai hunting vitamin-vitamin lagi buat kucing-kucing aku, karena aku takut imun tubuh mereka bermasalah, kemudian ada virus datang, tubuh mereka tidak memiliki kekebalan gitu kan ya. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk mencari-cari lagi riset-riset vitamin-vitamin apa yang sekiranya oke buat kucing-kucing aku. And then kali ini aku tuh nemuin sebuah vitamin untuk kucing-kucing dewasa maupun yang masih kitten, dan juga probiotiknya. Karena pada musim-musim kayak gini itu nggak tahu kenapa si Mili, si Unyul itu kayak lagi sering mencret gitu loh. Karena gini ya, rumah aku tuh bagian belakangnya itu ada aliran angin ya. Aliran anginnya itu di dekat pintu, karena pintunya itu tidak di-sealing gitu kan. Jadi angin tuh masih keluar masuk. Kayaknya mereka itu masuk angin, kemudian mencret, kemudian kadang-kadang tuh muntah, itu dari situ. Nah aku tuh kan takut banget, aku khawatir banget ya. Makanya itu aku berusaha untuk membooster lagi mereka dengan vitamin-vitamin supaya badannya itu lebih kekal gitu loh, lebih imunnya tuh lebih kuat, dan mereka bisa menangkal kalau misalkan dari arah situ ada penyakit masuk. Nah, untuk yang sekarang, ini vitamin yang mau aku kenalin ke teman-teman yang aku berhasil nemuin dan aku merasa, oh ini cocok nih buat kucing-kucing aku, itu adalah Malku. Jadi ini ada namanya Malku ya. Aku beli ini tuh dari malaikat kucing store ya di Instagram ya. Dan ternyata mereka tuh udah lama yang ngeluarin Malku Boost dan juga Malku Multivitamin ini yang Maximize. Yang ini untuk kitten, yang ini bisa untuk kitten dan juga buat dewasa. Pengalaman aku 1 bulan pakai ini itu sama sekali nggak mengecewakan. Kenapa? Yang pertama ini Malku Boost ya. Kalau kalian tahu Cat Fortan, ini lebih murah daripada Cat Fortan dan sama-sama bisa dimakan sama kucing langsung tanpa ribet. Baik dimakanin langsung ya, dia akan langsung mau makan, atau dimasukin ke dry foodnya supaya dia itu aromanya tercampur dengan dry food, kemudian dia mau nggak mau makanlah ini. Ini juga sempat dicobain sama si Torti, aku akan kasih lihat footage-nya karena Torti itu suka banget sama aromanya.
ngasih tahu ke teman-teman sebenarnya apa sih fungsinya, kemudian juga apa sih sebenarnya klaimnya, dan juga bedah komposisinya ya. Oke, yang pertama, kandungan pertama dari Malkubus ini adalah kalsium. Jadi nomor 1 itu kalsium ya, artinya untuk vitamin untuk tulang dan juga otot. Kemudian fosfor, potasium, magnesium. Oke, artinya ini masih setara dengan ash. Kalau di makanan kucing ini tuh ashnya dari mineral ya, kalsium, fosfor, kemudian juga magnesium masuk di situ. Kemudian ada iron, copper, zinc, manganese, kobalt, selenium, iodin. Jadi kalsium sampai ke zinc itu adalah mineral ya. Artinya vitamin ini nomor 1 kandungan paling banyaknya itu adalah zat mineral. Lalu yang membuat aku ngebeli ini itu adalah karena ada kandungan molybdenum. Nah, kita cari ya, molybdenum itu apa? Aku juga akan lampirkan di sini. Jadi kalau molybdenum itu sebenarnya dia juga termasuk adalah mineral. Di tubuh kamu itu sebenarnya membutuhkan molybdenum untuk memproses protein dan genetik material seperti DNA. Membantu untuk membreakdown obat yang mana dia itu pernah toksik ke tubuh kamu. Mineral dari kandungan molybdenum ini itu berbeda dengan mineral-mineral lainnya seperti kalsium, fosfor, potasium. Itu fungsinya berbeda karena dia itu lebih membreakdown sesuatu yang pernah toksik di tubuh kamu sehingga bisa dikeluarkan melalui urin. Dan FYI, molybdenum itu juga bisa ditemukan dari makanan milk atau susu, kemudian juga keju, kemudian juga organ daging, sereal, dan juga kacang-kacangan. Jadi sebenarnya apa yang kita makan, yang sering kita makan, yang kita jadiin cemilan atau apapun lah ya, itu juga ada mineral yang namanya molybdenum. Nah, ini aku baru temuin di Malkubus sejauh aku tuh hunting-hunting yang namanya vitamin-vitamin ya. Apalagi kenapa aku cari yang Malkubus ini, karena vitamin Malkubus ini dia itu bisa langsung dimakan sama kucingnya. Jadi kita nggak ribet buat nyekokin. Meskipun memang tidak semua kucing tuh langsung datang. Beberapa kucing itu masih mengendus-ngendus baunya karena sebenarnya baunya tuh bau ayam, baunya tuh sebenarnya enak, cuman memang nggak semua kucing tuh langsung datang langsung suka. Nah, kita lihat dulu ya dalamnya kayak gimana. Jadi dalamnya itu ini udah ada sealingnya, jadi aman banget. Tuh isi tabletnya tuh kayak begini. Selain itu, standar di vitamin ini juga ada vitamin A, B1, B2, B6, B12, C, D3, E, biotin, lecitin, lisin, dan taurin. Jadi kalau lecitin seperti yang aku pernah kasih tahu ke kalian, lecitin itu lebih untuk ke kulit dan bulu. Jadi dia tuh menghalang ketombe karena kucing itu kan dia berminyak ya kan. Berminyak artinya many times badannya itu di antara kulit-kulitnya itu suka ada ketombenya, yang mana ketombe itu juga bisa jadi bakal jamur. Nah, lecitin itu adalah zat yang bisa menangkal resiko dimana kucing itu bisa ketombean. Jadi lecitin itu adalah zat yang bagus banget. Biasanya aku tuh menemukan lecitin itu kayak pada vitamin-vitamin Beapar. Nah, tapi ini aku menemukan di Malkubus. Nah, kalau untuk dosisnya ini tuh berat di bawah 5 kilo itu 2 kali untuk pagi dan malam. Sedangkan kalau beratnya itu antara 5-10 kilo itu 2x2 pagi dan malam. Nah, karena kucing-kucing aku itu cuman unyil doang yang di atas 5 kilo, maka aku kasih semuanya itu 2 kali pagi dan malam. Nah, kalau lagi musim-musim yang jelek kayak gini itu sebenarnya 2 kali sehari itu udah cukup bagus. Tapi kalau misalkan musimnya lagi musim kemarau, musim biasa aja, itu sebenarnya sehari sekali itu cukup kok. Yang penting setiap hari, karena kalau setiap hari nggak diberikan, maka efeknya nggak akan terasa. Efeknya itu nggak akan terlihat ke badan kucing kamu. Sebenarnya parameternya itu adalah kucing kamu sehat, nggak muntah, nggak mencret, itu adalah sudah pertanda bahwa dia itu oke, dia itu fine dalam kondisi sehat. Nggak perlu harus gemuk karena tidak semua gemuk itu sehat. Justru gemuk itu adalah bisa menjadi booster dari sebuah penyakit untuk kucing kita, terutama kalau makanannya itu tidak benar, makanannya itu tidak sesuai dengan nutrisi yang seharusnya mereka dapatkan. Oke, kemudian kita akan bicara tentang yang Malku Maximize Kitten Growth. Jadi kalau untuk klaimnya dia ini memenuhi kebutuhan taurin untuk kitten, ya wajar karena kitten itu memang butuh taurin ya. Selain butuh taurin dia juga butuh DHA, yang mana DHA juga bisa ditemukan di salmon oil atau fish oil. Kemudian melengkapi kitten dengan omega 3 dan 6, bukan bener ya, memaksimalkan tumbuh kembang kitten dan meraih ukuran tubuh yang proporsional. Nah, kalau untuk yang Malkubus ini aromanya adalah ayam, kalau untuk yang ini yang
Maximize Kitten itu aromanya adalah tuna, karena dia itu 100% dari salmon oil ya. Salmon oil itu lebih daripada fish oil, karena salmon oil itu lebih tinggi omega 3, EPA dan DHA. Yang mana selain untuk bulu, sebenarnya EPA dan DHA, omega 3, omega 6 itu fungsinya itu bukan murni buat bulu ya. Jadi bulu itu adalah akibat dari vitaminnya. Tapi sebenarnya konsentrasi omega 3 dan 6 itu bukan untuk bulu, tapi justru untuk imun tubuh, untuk kekebalan, dan juga untuk otak. Untuk membuat kitten kita itu tidak cacat, bahkan ketika sebelum dilahirkan, kalau misalkan diminumkan ke induknya ya, dan juga setelah dilahirkan. Cuman memang efek sampingnya, which is positive way, itu adalah memperlebat bulu dan memanjangkan bulu. Tapi kembali lagi itu tergantung dari rasnya ya. Nah, sebenarnya isinya apa? Nah, ini juga yang membuat ada perbedaan antara Kitten Maximize dengan yang Malkubus. Kalau di Malkubus ini ada kalsium, fosfor, potasium, dan lain-lain, tapi tidak nampak berapa miligramnya, tidak nampak prosentasenya. Nah, kalau yang Kitten Maximize, karena dia ini berbentuk oil-oilan ya, maka dia tuh kelihatan amount per servingnya itu berapa. Jadi untuk omega 3-nya itu ada 56 mg. Kemudian EPA-nya 24 mg, DHA-nya 24 mg juga, omega 6-nya 14 mg, AA-nya 6 mg, LA-nya 6 mg juga. Taurinnya ini lebih tinggi, 225 mg, dan vitamin kompleksnya 46 mg. Vitamin kompleks itu berarti banyak ya, ada vitamin B, vitamin A, vitamin C, C, D, A, D, E, K lah ya. Dan amount per serving ini adalah per satu gel. And by the way, ini gelnya itu gede ya. Jadi kamu nggak bisa langsung cekokin ke kucing kamu, karena itu bakalan kasihan banget kalau kamu cekokin kucing kamu segede ini nih. Itu segede gaban. Nah, tuh kan segede gaban kan. Jadi satu-satunya cara buat ngasih ini itu adalah kamu potong ujungnya, kemudian kamu campur ke wet food. atau mungkin kamu taruh di sendok supaya dia itu bisa ngejilatin. Itu juga yang aku lakukan. Kebanyakan yang aku lakuin itu aku campur ke wet food, atau beberapa kali juga aku kadang-kadang langsung ngasih ke sendok karena kayak lebih
simple gitu ya. Cuman memang yang bikin nggak simple adalah kalau kita harus motong dulu nih, selaputnya ini harus dipotong dulu karena memang dia nggak bisa langsung masuk ke mulut kucing ya, apalagi ke mulutnya kitten karena kitten kan masih kecil. Kasian juga kalau nyekokin dia sama kapsul yang segede gaban. Nah kemudian ini yang penting banget, yang ketiga ini adalah yang penting banget. Kenapa? Karena seringkali kita tuh ngomongin masalah tempe untuk mencretnya kucing, padahal mencretnya kucing itu tidak ada hubungannya dengan menghealing, cara mengobati melalui tempe, tapi seharusnya adalah pakai probiotik. Nah itu juga kenapa aku nyetok juga Malku True Probiotik. Nah ini satu kayak gini itu harganya 85.000 dan isinya tuh 10, which is satu artinya harganya 8.500. Berarti harganya itu sama kayak Lactobe yang biasanya kamu dapetin di Kimia Farma, K24 dan lain-lain, tapi ini memang khusus diformulasikan untuk kucing. Nah isinya itu adalah probiotik. Jadi probiotiknya ada di sini ya. Probiotiknya itu ada Bacillus subtilis, Bacillus licheniomys, Enterococcus faecalis, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus acidipilus dan lain-lain sampai Streptococcus. Jadi semuanya itu adalah bakteri-bakteri baik yang dibutuhkan di dalam probiotik supaya kucing kamu itu kalau mencret, misalkan masalah imun, masuk angin dan lain-lain ya, itu kan fesesnya itu kan cair. Nah, cara memadatkannya itu adalah dengan menggunakan bakteri baik yang bisa disiling di dalam pupnya sehingga pupnya itu padat lagi. Karena kan kalau misalkan pupnya kucing itu mencret gitu ya atau lembek lah ya, itu berarti perutnya itu ada yang nggak enak. Berarti di dalam proses pencernaannya ketika dia makan makanan, padahal makanannya Mili sama si Unyul tuh sama sekali nggak ada ini ya, sama sekali nggak ada perubahan sama sekali. Pada saat itu mereka tuh makan air sequin dicampur dengan beauty dan itu udah lama banget mereka makan itu nggak mencret, tapi tiba-tiba mereka mencret. Akhirnya setelah aku kasih probiotik ini, which is ini tuh isinya kayak begini ya. Nah isinya tuh kayak begini, saset-saset kayak gini. Ini bisa dicampur di dry food ya, bisa dicampur di dry food, jadi kayak dibaurkan karena ini bentuknya adalah serbuk. Tapi dia juga bisa di spat. Kalau aku sih lebih suka di spat ya. Kenapa? Karena kalau misalkan ditaruh di dry food itu kan kadang-kadang serbuknya itu ke pinggir-pinggirannya mangkok ya. Even mangkoknya stainless, even mangkoknya itu plastik, tapi tetap aja ini tuh bisa nggak kemakan. Nggak kemakannya ya karena itu tadi, karena dia nempel di mangkok-mangkoknya. Atau bisa juga pakai cara ini tuh kamu jadiin kayak minuman. Jadi minumannya kucing itu kamu campurin dengan True Probiotik ini sehingga mereka otomatis mau nggak mau minum. Karena ini juga rasanya tuh nggak ada. Jadi kucing itu akan tetap minum dari minumannya. Di sini juga ada dosisnya ya. Jadi kalau misalkan kucing itu di bawah 5 kilo, maka takarannya adalah setengah saset per hari. Kecuali dia lagi mencret parah, maka 1 saset per hari itu nggak masalah. Nah kalau misalkan lagi biasa-biasa aja, dosisnya itu untuk kucing di atas 5 kilo itu adalah 1 saset per hari. Jadi harus disesuaikan dengan aturan pada berat badan kucing.
Nah guys, actually ya, aku tuh seneng banget karena aku tuh sudah mulai menemukan vitamin-vitamin baru lagi yang bisa aku review untuk teman-teman, dan memang hasilnya tuh bagus di kucing-kucing aku. Jadi kalau misalkan aku tuh lagi hunting yang namanya vitamin kucing ya, ini juga aku beli tuh sudah ada ini ya takarannya ya. Jadi udah ada aturan pakainya dan juga ada penjelasannya masing-masing produk knowledge-nya seperti apa. Nah itu juga yang aku suka dari sebuah produk, kalau misalkan dia itu benar-benar menjelaskan petunjuk pemakaiannya dengan cara rinci supaya kita tuh kalau pakai tuh nggak blunder gitu kan. So ya buat teman-teman yang lain, kalau misalkan kalian itu pengen aku nge-review sebuah vitamin, drop komen di bawah supaya aku bisa nyobain. Terutama ketika lagi musim pancaroba, lagi musim hujan, yang mana kita harus aware juga sama kondisi kucing kita. Jadi be sensitive owner, karena kadang-kadang yang namanya muntah atau mencret itu bisa mengindikasikan sebuah penyakit tertentu. Bisa jadi dia biasa aja, cuman muntah atau mencret biasa, pakai feeling kamu juga ya. Karena kan hewan itu harus punya engagement juga dengan kita, sehingga kita bisa tahu kira-kira dia itu cuman muntah biasa, mencret biasa, ataukah ini adalah hal yang serius. Jadi kamu lihat juga dari behaviornya. So kalau begitu, thank you for watching. Semoga informasi ini membantu. See you on the next video. See you later. Bye.